Shalom saudara di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selama 1 minggu lamanya Engkau tetap membimbing kami, menjaga, melindungi kami sampai hari ini. Hari ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu untuk dapat dibimbing dan dapat diarahkan menuju ke jalan yang hidup. Tuhan, berkatilah semua telinga kami, biar kami bisa mendengar dan bisa sadar firman Engkau. Engkau basuhi hati kami juga, supaya hati kami tidak membatu, tetapi menjadi lemah lembut di dalam Engkau, supaya ditabrikan apa yang Engkau berikan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menurut Amsal pasal 4 ayat ke-23 katakan seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan segala usahamu, dengan segala kekuatanmu, harus jagalah hatimu. Kenapa? Karena hati kita seumpama sebuah gudang yang luas. Makanya apa yang tersimpan di dalam itulah saja bisa dikeluarkan. Jikalau di dalam hati kita sudah tertumpuk semua yang jahat, jorok, secara otomatis ketika diminta daripada orang yang lain maupun diminta daripada Tuhan kita, kita pasti akan keluarkan, akan sajikan yang jahat dan jorok saja. Kenapa? Karena yang tersimpan itu adalah hanya jorok saja. Sedangkan jikalau kita sudah simpan semua yang baik, yang indah, maka waktu kita diminta, itu kita akan menyajikan dan mengeluarkan, memberikan yang baik, yang hidup. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita biasanya melihat apa, menonton apa, mendengarkan apa, suka-suka pikirkan jenis pikiran apa. Itulah begitu penting. Kenapa? Tergantung apa yang kita dengar dan melihat, hati kita juga akan diisi dengan apa yang sudah kita lihat dan dengar. Jikalau seseorang pemuda, dia suka-suka bermain game online saja. Apabila dia diajak untuk berbicara, obrol sama-sama dengan temannya, apakah yang akan dia sebutkan? Ya itu, betul. Tentang mekanisme game online itu, tentang tokoh-tokohnya, tentang ceritanya, tentang keuntungannya, tentang narikannya game online itu. Kenapa? Karena dia begitu sering dengar dan nonton dan begitu sering main game itu. Oleh sebab itu di dalam Mazmur pasal 1 terus ajari kita dengan apakah kita harus mengisi hati kita supaya kita hidup, supaya kita mendatangkan buah yang hidup. Menurut pasal 1, jikalau kita terus mendekati orang yang jahat, jikalau kita terus bergaul terus dengan orang yang fasik saja, lama-lama hati kita akan diisi, akan tertumpuk dengan yang jahat. Sepertinya kita baru saja dapat diimpartasikan daripada orang itu. Di antara Bapak Ibu Saudara masih kurang begitu paham, kurang begitu biasa untuk mendengar kata impartasi. Impartasi itu artinya terbagi daripada orang itu. Apa yang ada di situ, apa yang ada pada dia, itu terbagi kepada saya. Jadi apa yang dia punya itu baik, itu akan dibagikan kepadaku. Apa yang dia punya itu jahat, itu yang akan dibagikan kepada saya, akan mengalir kepada saya. Kalau kalimat ini kita dapat dipengaruhi oleh dia, itulah impartasi. Iman juga sama, sifat juga sama, kebiasaan juga sama, konsep dan pola pikir juga sama. Semuanya itu bisa kita dapat diimpartasikan oleh orang yang lain. Oleh sebab itu, jikalau kita mendekati dan suka-suka bergaul dengan orang yang fasik, secara otomatis kita dapat dipengaruhi daripada mereka. Itu sebabnya Mazmur pasal 1 terus katakan, orang yang berbahagia tidak mendekati orang pencemooh, tidak duduk sama-sama, tidak berjalan sama-sama dengan mereka, tidak makan bersama-sama mereka, tidak bergaul dengan mereka. Kenapa? Supaya tidak diimpartasikan dengan yang jahat. Kadang-kadang kita ketemu anak-anak muda, pacarnya jelek sekali ya. Kamu kenapa harus bergaul sama dia? Katanya, iya, memang kelihatannya jelek, tapi siapa tahu Tuhan akan mengubahkan dia melalui saya. Pikirannya bagus. Tapi saudara jangan lupa,
Khususnya generasi muda, anak muda, jangan lupa. Semua yang terjadi impartasi itu sepertinya arus listrik. Arus listrik gimana? Arus listrik pasti akan mengalir dari yang kuat, mengalir ke yang lemah. Jikalau imammu tidak begitu kuat dibandingkan kejahatan dia, kejelekan dia, kejorokan dia, jangan pikir kamu bisa mengubahkan dia. Kenapa? Karena impartasi itu terjadi dari yang kuat mengalir ke yang lemah. Coba-coba kamu terus berpacaran dengan yang jorok, yang kelihatannya jelek. Sebelum kamu mengubahkan dia, kamu yang dapat dirubah. Kamu yang dapat diimpartasi dengan yang jorok, dengan yang jelek. Akhirnya kamu juga akan bersama-sama berjalan ke tempat menuju ke binasa. Hati-hati, saudara yang muda. Hati-hati, anak muda. Hati-hati, generasi muda. Dengarlah Alkitab katakan apa? Orang yang bahagia, dia selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Pasal 1 ayat kedua katakan seperti ini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Inilah sikap orang yang bahagia. Saudara-saudara, Alkitab tidak pernah katakan kita akan jadi orang yang baru pada suatu hari secara tiba-tiba. Tidak. Justru Alkitab tidak pernah mendorong kita harus jadi bersifat pasif saja. Tidak. Tapi justru Alkitab mendukung kita supaya kita jadi seorang yang aktif, bersifat aktif, bahkan bersifat agresif. Agresif terhadap apa? Terhadap berkat. Agresif terhadap apa? Kekayaan. Tidak. Agresif terhadap janji Allah. Makanya di Galatia sambil Alkitab menceritakan tentang pertentangan antara Roh Kudus dan keinginan daging, waktu itu dengan cara apakah kita bisa mengalahkan keinginan daging? Waktu itu Alkitab ajari kita dengan cara apakah bisa kita mengalahkan keinginan daging kita? Yaitu apa? Di dalam pasal 5 ayat ke-16 katakan seperti ini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ketika terjadi timbullah pertentangan, konflik antara keinginan roh dan keinginan daging. Waktu itu dengan cara apakah kita bisa mengalahkan? Bukan dengan menolak keinginan daging, tetapi dengan cara kita mendukung, malah kita mengikuti keinginan roh dengan aktif, dengan agresif. Sedangkan Roma pasal 12 ayat ke-21 dikatakan apa? Dengan cara apakah kita bisa mengalahkan yang jahat? Waktu itu bukan dengan menolak. Malah kalau kita menolak terus, nanti lama-lama kita jatuh. Jadi bagaimana? Di sini katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Apa maksudnya? Dengan kebaikan, dengan hal-hal yang baik, dengan perilaku yang baik, malah kita melakukan perilaku yang baik, kita mengalahkan yang jahat. Semuanya kita pakai cara yang aktif dan agresif, bukanlah cara yang pasif. Maka Matius pasal 11 ayat ke-12 katakan apa? Di kerajaan Allah itu diserahkan kepada orang-orang yang baik. Tidak. Kerajaan Allah diserahkan kepada orang-orang yang diam menunggu. Tidak. Tetapi kerajaan Allah diserahkan kepada orang yang menyerang, orang yang memperolehnya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Siapa yang menguasai, siapa yang memperoleh kerajaan Allah, siapa yang merindu untuk rayu, untuk memperolehnya. Diserahkanlah kerajaan khusus bagi mereka. Bukanlah untuk orang yang terus menunggu saja dengan diam. Mungkin pada suatu hari nanti, tahun depan, atau 10 tahun depan, saya akan jadi yang baru secara tiba-tiba. Tidak. Alkitab terus katakan kepada kita, supaya kita berolehlah. Makanya pada waktu bangsa Israel membagikan dana yang diperjanjikan daripada Tuhan sesuai dengan 12 suku masing-masing. Waktu itu Kaleb, dia meminta, dia tidak menunggu, tetapi justru meminta kepada Yosua biar dia dapat bagiannya untuk sendiri. Saudara-saudara, orang berbahagia itu siapa? Orang berbahagia dia mengisi hati dia dengan firman Tuhan.
Dia tidak menunggu sampai hati dia dipenuhi oleh yang baik. Tapi justru dia melakukan dengan semaksimal mungkin untuk mengisi hati dia dengan firman Tuhan. Itulah orang bahagia. Kalau kalimat ini kita hentikan dengan Amsal pasal 4 ayat ke-23. Dengan cara apakah kita bisa menjaga hati kita? Ya, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan, dengan mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Sampai janji Tuhan itu menjadi salah satu sudut pandang kita. Sampai janji Tuhan itu menjadi standar kehidupan kita. Seperti orang Berea, mereka setiap hari merenungkan firman Tuhan supaya mereka tahu apakah janji itu benar atau tidak. Mereka begitu bergumul, begitu mereka usahakan supaya menerapkan firman Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Tujuan mereka cuma satu saja, supaya hidup. Tujuan mereka cuma satu saja, supaya dapat diberkati. Tujuan mereka cuma satu saja, supaya benar-benar memperoleh janji Tuhan. Dan ada juga orang Kristen yang hatinya sudah dicuri oleh rasa khawatir, rasa ketakutan. Ketika ditanyakan, ada apa sekarang? Ada apa akhir-akhir ini? Oh, wajahnya muram sekali. Katanya, iya gara-gara ini, gara-gara itu, aku tidak bisa tidur. Coba bayangkan saudara, sampai di tempat tidur pun dia terus bergumul, supaya cari solusi, supaya lepaskan hal itu. Tapi coba lihat, meskipun dia bergumul, dia gumuli, dia sampai ke tempat tidur, apa dia dapat solusinya yang sempurna? Apa dia lepaskan semua rasa ketakutan? Saudara-saudara, namanya orang Kristen, namanya orang yang percaya. Ada solusinya yang sempurna, solusinya yang begitu harum. Yang itu apa? Yaitu kita lihat Tuhan kita yang jadi gembala bagi kita, saudara. Kita lihat Alkitab. Di situ kita harus melihat dan mencari apakah yang dilakukan oleh Tuhan kita. Apakah yang dilakukan oleh gembala saudara dan saya. Apakah yang direncanakan, apakah yang dipikirkan, apakah yang disediakan oleh gembala kita. Sambil kita mencari, kita membaca firman. Di situ kita akan mendapatkannya. Pas waktu di tengah-tengah penderitaan, dia mengerjakan apa, dia menyiapkan apa. Itulah yang harus kita lihat di tengah-tengah Alkitab. Justru Alkitab yang kita punya, itu penuh dengan cerita itu. Penuh dengan cerita perbuatan Tuhan. Apakah yang dikerjakan oleh Tuhan khusus bagi orang yang mengasihi Dia? Semakin kita membacakan, semakin kita mendengarkan, semakin kita simak perbuatan Tuhan, semakin hati kita dapat dikuatkan, didorong, ditopang, sehingga kita mengalahkan semua penderitaannya. Semakin kita membacakan firman Tuhan, semakin kita bergaul, semakin kita dapat diimpartasikan daripada firman Tuhan, janji Tuhan, perbuatan Tuhan, semakin sudut pandang kita juga dapat dipengaruhi dengan yang hidup. Cara respon dalam kehidupan kita juga dapat dipengaruhi oleh cara Tuhan, yaitu cara yang hidup. Saudara-saudara, jikalau kita terus mendekati dan bergaul dengan yang jahat, yang binasa, kita juga akan dapat dibinasakan. Tetapi jikalau kita bergaul dengan yang hidup, masa depan juga akan dapat diimpartasikan untuk menuju ke yang hidup. Itu sebabnya di dalam Roma pasal 12 ayat kedua katakan seperti ini. 2 minggu yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Hari ini saya mau kenalkan Lot kepada saudara. Betul, Lot adalah keponakan daripada Abraham. Tapi dari cerita Lot itu ada suatu hal yang sangat aneh, sangat sulit dimengerti. Alkitab katakan tentang Lot bahwa Lot adalah orang yang benar, tetapi kenapa terjadi hal-hal yang sangat menyedihkan di antara istri dan anak-anaknya. Ketika Sodom dan Gomora dibinasakan oleh Tuhan, istrinya mati di situ. Kenapa mati?
Karena dia masih mengikuti hawa nafsunya, masih mengikuti keinginan dagingnya. Dia menoleh ke belakang. Dia tidak bisa lepaskan kemakmuran daripada dunia itu. Dia tidak bisa melepaskan keinginan daging daripada dunia. Sampai dia jadi sebuah tiang garam. Sangat menyedihkan, seorang istrinya daripada yang benar harus mengalami bencana seperti itu. Tapi bukan hanya itu. Yang lebih menyedihkan itu terjadi antara anak-anak. Di Kejadian pasal 19, di situ muncullah cerita yang sangat haram bagi kita orang yang percaya. Setelah Lot dan anak sudah selamatkan dirinya sendiri daripada kebinasaan Sodom dan Gomora, mereka naiklah suatu bukit. Lalu mereka inaplah di situ karena saking capek. Tapi waktu itu apa yang terjadi? Anak perempuan itu mikirlah, karena tadi sudah tewas calon suami mereka. Mereka khawatir apakah tidak ada keturunan bagi mereka maupun bagi bapaknya sendiri. Menurut orang Yahudi harus ada keturunan. Jikalau tidak ada keturunan laki-laki, ini artinya generasi itu, keluarga itu sudah putus daripada sidang Allah. Makanya mereka harus ada anak laki-lakinya. Apalagi mereka masih belum melahirkan anaknya karena suaminya sudah meninggal di Sodom dan Gomora. Akhirnya mereka pikirkan apa? Mereka putuskan apa? Daripada tidak ada keturunan, lebih baik harus kita melahirkan anak daripada bapaknya kita. Lalu mereka mabukin bapaknya dan bersetubuh dengan bapaknya. Bukan hanya satu anak saja, tapi anak sulung dan nomor kedua. Secara bergiliran mereka lakukan yang haram seperti itu. Saudara-saudara, coba kita pikirkan di sini. Apakah anak-anak itu tidak ada iman? Tidak mungkin. Alkitab katakan Lot adalah orang yang benar di mata Tuhan. Sampai dia menderita terhadap kejahatan orang-orang Sodom dan Gomora. Berarti dia punya iman, dia punya moral, dia punya hukum Allah. Tapi sayangnya apa yang terjadi kepada anak-anaknya? Anak-anak tidak menerima imannya dia. Tidak sama imannya seperti bapaknya. Meskipun mereka sudah punya iman, tetapi otak mereka, hati mereka sudah diisi dengan yang jahat. Sudah diisi dengan pikiran daripada dunia. Sudah diisi dengan budaya dunia, pola pikiran dunia, perilaku dunia, respon daripada dunia. Meskipun ada iman, memang mereka punya iman. Kalau gantikan kalimat itu, mereka orang Kristen. Hari Minggu mereka datang ke gereja, ikut ibadah. Namun demikian, pas waktunya harus memilih yang hidup, mereka buanglah yang hidup, melainkan mereka pilihlah cara dunia, pikiran dunia, pandangan dunia yang mendatangkan binasa. Kenapa? Karena hati mereka sudah diisi dengan budaya dunia. Meskipun mereka tahu apa yang benar, apa yang salah di hadapan Tuhan. Namun demikian, menurut budaya mereka, menurut pikiran mereka, mereka pilihlah cara dunia. Sesuai pikiran mereka, sesuai keputusan mereka, memang ada hasilnya. Mereka sudah mendapatkan anaknya, yaitu Ammon dan Moab. Tapi saudara tahu Alkitab katakan apa tentang anak-anak itu? Ulangan pasal 23 ayat ketiga. Seorang Ammon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Simaklah firman Tuhan ini dengan serius. Memang mereka berhasil sesuai dengan pikiran mereka, sesuai dengan patokan dunia. Udah dapat anaknya, udah dapat keturunannya, laki-laki. Sekarang enggak usah khawatir tentang keturunan mereka. Tetapi hasilnya gimana? Mereka dilarang masuk ke tengah-tengah jemaat Allah, sidang Allah. Tuhan tidak menganggap Ammon dan Moab, yaitu anak-anak mereka, adalah keturunan Tuhan. Kita harus tahulah tentang hal itu, keturunan secara daging dan keturunan secara janji Tuhan. Memang kita bisa setuju dan mengerti hati anak-anak Lot. Betapa pentingnya kita harus menjaga keturunan kita di hadapan Tuhan. Tapi saudara-saudara, ketika kita menemukan suatu penderitaan, di situ timbullah dua jenis orang. Tipe yang pertama, orang yang usahakan mengalahkan, menghilangkan penderitaan itu, kesulitan itu di hadapan Tuhan. Sedangkan ada tipe yang kedua ini, dia terus usahakan untuk menemukan solusi dengan cara dunia. Barang siapa yang terus memakan dan mengisi hati dia dengan budaya dunia, dia pasti akan keluarkan budaya dunia pas waktu
itu harus memilih salah satunya. Lukas pasal 6 ayat 45 dan 46 katakan seperti ini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kita katakan apa yang sudah ada di dalam kita, itu akan keluar, itu akan tampak. Dengan mulutnya kita terus katakan, aku percaya janji Tuhan, aku benar yakin akan dapat diberkati dari Tuhan. Tetapi hanya dengan mulut saja. Kenapa? Karena di dalam hati sudah tertempuklah dengan budaya dunia. Kenapa orang Kristen begitu seringkali jatuh gara-gara budaya dunia? Padahal kita begitu usahakan untuk mengikuti Tuhan. Karena kalau Alkitab sepertinya menjadi sebuah cermin, makanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Alkitab terus mencerminkan kita, mencerminkan kesalahan kita, supaya kita harus berjalan dengan benar. Sedangkan kalau dunia, dia selalu mendukung kita, mendorong kita, memberi tepuk tangan kepada kita apabila kita mau mengejarkan keinginan daging. Makanya Kejadian pasal 6 dikatakan apa? Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Sebelumnya, anak Tuhan adalah ini sudah punya roh, dianggap yang hidup, tetapi setelah mereka menyatu dengan dunia, manusia ini dianggap daging saja. Hal ini sangat menakutkan, saudara. Apakah kita akan dilihat sebagai anak diperjanjikan atau anak secara daging saja? Itu semuanya tergantung kita mengisi hati kita dengan apa? Dengan budaya dunia atau dengan firman Tuhan. Barang siapa yang punya roh yang hidup di dalam hatinya dia dihormati oleh Tuhan sampai disediakan bahtera untuk selamatkan nyawanya. Memang kita manusia tidak bisa jadi sempurna dalam sekejap mata. Namun demikian ada satu hal yang harus kita mengingat kembali lagi, yaitu barang siapa yang menghormati Tuhan dan menyimpan firman-Nya ke dalam hatinya dia tetap dianugerahkan di tengah-tengah saatnya darurat, di tengah-tengah kesalahannya pun. Kita bisa menemukan contoh yang cocok tentang hal itu, yaitu Abraham. Abraham memang bukanlah orang yang sempurna. Justru Abraham dia sempat menghancurkan janji Allah yang luar biasa. Dia memang terima janji Allah yang luar biasa melalui keturunan dia. Tuhan merencanakan untuk membangkitkan suatu bangsa yang luar biasa, yang memberkati seluruh dunia ini. Tapi Abraham, dia udah bosan menunggu janji Tuhan karena sudah lewat 11 tahun lamanya. Nunggu-nunggu terus pun tidak ada tanda apa-apa untuk Sarah melahirkan. Makanya dia pilihlah cara dunia, yaitu dia kawin sama dengan Hagar dan melahirkan Ismail. Lalu dia pikirkan dan katakan, inilah keturunanku, inilah anakku. Melalui anak ini Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan bangkitkan suatu bangsa yang luar biasa. Tapi pikiran Tuhan jauh beda dengan pikiran Abraham. Tuhan katakan, dia bukanlah anak perjanjianku. Tapi Abraham sekali lagi, dia sempat menghancurkan janji Tuhan. Janji Tuhan persis apa? Melalui Sarah Tuhan akan berikan keturunannya, yaitu anak perjanjian. Kalau itu untuk menggenapi janji Tuhan, Sarah ini harus tetap jadi seorang istri daripada Abraham. Tapi kesalahan Abraham ada pada di situ. Ketika datanglah kelaparan yang parah di daerahnya Abraham, Abraham bawalah keluarga ke tengah-tengah Mesir. Kemudian dia serahkan istrinya kepada Firaun supaya selamatkan nyawanya diri sendiri. Dia berbohong bahwa ini bukan istri, tetapi ini adiknya dia. Silakan ambil aja sebagai istrimu. Haha. Bukan hanya waktu itu saja, kepada rajanya Gerar, dia sekali lagi melakukan hal yang sama. Karena takut dibunuh daripada Raja Gerar. Makanya dia berbohong lagi bahwa Sarah ini bukan istrinya dia,
tetapi adanya silakan ambil aja sebagai istrimu. Menurut pihak Tuhan tidak boleh serahkan Sarah ini. Kenapa? Karena melalui Sarah akan berikan anak perjanjiannya. Tetapi Abraham bodoh, dia supaya selamatkan nyawanya diri sendiri. Dia pilihlah budaya dunia itu. Menurut budaya dunia, jikalau dia tidak serahkan istri kepada raja itu, nyawa dia akan hilang. Tapi saudara-saudara, betapa baiknya Tuhan kita. Meskipun Abraham membuat kesalahan yang besar, namun demikian setiap saat yang bersalah, Tuhan menutupi kesalahan dia. Malah mencurahkan anugerahnya yang besar sekali kepada Abraham. Sampai Abraham menghasilkan anak perjanjian melalui Sarah itu. Maka Mazmur pasal 32 ayat pertama katakan seperti ini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Meskipun Abraham bersalah, meskipun kita bersalah, meskipun kita bahkan berdosa, di saat itu kita dapat diampuni dan ditutupi pelanggaran kita. Saudara-saudara, kita harus ingat betapa besarnya anugerah Tuhan bagi orang yang begitu merindukan akan Dia. Meskipun jatuh, meskipun salah, meskipun berdosa pun, tetap di tengah-tengah hati dia, tetap merindukan akan Tuhan. Tetap usahakan untuk mengisi hati dia dengan firman Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Kepadanya lah Tuhan mencurahkan anugerahnya yang luar biasa, yang jauh beda dengan pikiran kita diri sendiri, yang begitu indah dan sempurna. Tuhan membimbing kita, membangkitkan kita, menopang kita, akhirnya sampai kita memasuki tanah perjanjiannya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mari saudara, kita mengasihi Tuhan. Kita memegang firman Tuhan. Kita simpan firman itu di tengah-tengah hati kita. Meskipun kita jatuh, meskipun kita bersalah, meskipun kita bahkan berdosa, tapi kita tetap mengasihi Tuhan, saudara. Sebab pikiran Tuhan itu lebih besar daripada pikiran kita. Sebab rencana Tuhan lebih indah daripada rencana kita diri sendiri. Di tengah-tengah padang gurun pun, taruhlah semua harapan kepada Dia. Semua yang baik, yang sempurna, yang indah, datang daripada Dia, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau selalu siapkan yang baik, yang indah, yang sempurna kepada kami semua. Kasihanilah telinga kami karena seringkali kami salah dengar dan salah pikir, salah pilih caranya. Karena kami tidak begitu panjang sabar, tidak begitu bisa tahan diri terhadap dunia. Tuhan, lihatlah kelemahan kami dan kasihanilah kelemahan kami. Engkau tetap utuskan firman-Mu yang hidup kepada kami, biar dapat disimpan, biar dapat tertanam di dalam kehidupan kami. Kami mau hidup. Kami benar-benar mau memperoleh semua yang baik, semua berkat, semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan, kuatkanlah tangan kami semua. Kuatkanlah lutut kami semua yang jadi lemah. Supaya bagi orang yang jatuh bisa dapat dibangkitkan kembali lagi. Supaya yang kecewa kembali lagi mengharapkan kepada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.